Selamat pagi anak-anak kelas 5A, kelas 5B, dan juga kelas 5C SD Santo Markus 1. Kembali lagi bersama dengan Pak Oris dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan juga budi pekerti. Tema pelajaran kita pada hari ini adalah berbeda untuk saling melengkapi. Hari ini kita akan masuk dalam pelajaran 2. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Baik anak-anak, kita bersama-sama berdoa pembukaan sesuai dengan doa yang sudah disusun oleh Pak Oris di dalam PowerPoint ini. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik dan yang benar, tutup mata, tundukkan kepala dan lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Laki-laki dan perempuan Engkau ciptakan agar beranak cucu dan menguasai bumi. Untuk tujuan itu kami perlu saling menolong dan melengkapi, namun tidak membeda-bedakan dan menindas yang lain. Berkatilah kami agar kami dapat belajar saling melengkapi satu dengan yang lain. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti doa dengan baik dan benar. Kita masuk ke bagian berikutnya. Apa tujuan kita belajar tema tentang berbeda untuk saling melengkapi? Baik, kita akan lihat satu persatu apa tujuan kita mempelajari tema ini. Yang pertama, tujuannya adalah bersikap hormat kepada lawan jenis sebagaimana menghormati diri sendiri. Di dalam pelajaran 1 kita sudah pelajari, dan juga di kelas 4, di awal-awal semester 1 kelas 4 kita sudah pelajari bahwa laki-laki atau manusia itu diciptakan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam pelajaran ini kita diajak untuk menghormati perbedaan itu antara yang laki-laki dan perempuan sebagaimana kita menghormati diri kita. Seperti itu. Itu tujuan kita yang pertama dalam mempelajari tema ini. Tujuan yang kedua adalah memahami ciri-ciri kuadratik. Artinya, ciri-ciri yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan ajaran gereja. Bahwa gereja mengajarkan, bahwa ajaran Kristiani mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Memang secara fisik kita berbeda, tetapi perbedaan itu dibuat agar kita mampu saling melengkapi dan saling menghormati satu sama lain. Baik anak-anak, itu tujuan dari kita belajar tema ini. Kita lihat sekarang ke bagian pengantar. Baik anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti punya pengalaman akan dunia sekitar, baik tentang hewan, tentang manusia maupun tumbuhan. Hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara.
Tumbuhan ada yang berkembang biak dengan berakar, batang, daun, dan biji. Sedangkan hewan ada yang betina dan jantan. Jantan dan betina berperan untuk berkembang biak dan melangsungkan jenisnya. Pada manusia juga ada laki-laki dan perempuan. Di pelajaran 1 dan juga pelajaran di kelas 4, kita sudah membahas bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan agar dapat beranak cucu atau untuk tujuan keturunan. Nah, dalam pelajaran 2 ini, perbedaan laki-laki dan perempuan akan diperdalam dan dilihat perannya dalam melangsungkan keturunan atau dalam hal beranak cucu. Sesuai dengan Kitab Kejadian bab 2, bab 1, ayat 26 sampai dengan 28, dan Kitab Kejadian bab 2, ayat 18 sampai dengan 24, gereja mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat dan saling melengkapi. Di sini jadi sangat jelas. Gereja itu mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 28, Tuhan berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Menurut ayat 28 ini, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk tujuan keturunan atau beranak cucu. Sehubungan dengan itu, dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi, untuk beranak cucu, itu tidak bisa dilakukan hanya oleh laki-laki saja atau oleh perempuan saja. Oleh karena itu, di sini jadi sangat jelas anak-anak, bahwa untuk tujuan keturunan dan beranak cucu, laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi satu sama lain. Nah, hal itu tentu saja akan tampak dalam ciri-ciri kuadratik, ciri-ciri fisik yang khas, yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri yang berbeda itu bersifat tentu saja untuk saling melengkapi dan juga sepadan. Dalam hal ciri-ciri fisik, untuk tujuan keturunan, tidak ada pilihan lain. Dalam hal ini, tentu saja perempuan berperan memproduksi sel telur, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Adapun peran laki-laki memberikan sel sperma. Perempuan tidak bisa menolak peran tersebut dan bergantian menjalankan peran laki-laki. Demikian juga laki-laki tidak bisa memilih peran mengeluarkan sel telur seperti perempuan. Jadi, anak-anak, perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Maksudnya, ialah saling melengkapi dalam perannya mendapatkan keturunan atau tujuan untuk beranak cucu. Namun, ternyata pada zaman dahulu, perbedaan fisik itu secara sosial budaya telah menjadi dasar dalam pembagian peran sosial dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Nah, di kelas 4 kita sudah membaca artikel tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Memang sangat negatif sekali
bahkan perbedaan fisik itu dijadikan dalam pembagian peran sosial di dalam kehidupan bermasyarakat antara laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan berperan dalam urusan domestik, kerumah tanggaan, dan laki-laki berperan di luar kerumah tanggaan, yakni mencari nafkah dan peran-peran sosial yang lain. Nah, inilah yang kemudian disebut stereotip peran sosial laki-laki dan perempuan. Nah, stereotip ini menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, sehingga di berbagai masyarakat dan budaya muncullah pejuang emansipasi. Di Indonesia ada banyak tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Ibu Kartini. Ibu Kartini ini sangat besar sekali perannya bagi kesetaraan atau kesamaan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Tentang peran sosial ini akan kita dalami dalam pelajaran tentang laki-laki dan perempuan itu sederajat. Nah, dalam pelajaran ini kita akan membahas secara khusus perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan serta perannya dalam hal mendapatkan keturunan atau beranak cucu. Baik anak-anak, itu saja saya kira pengantar dari saya supaya nanti anak-anak bisa memahami apa yang nanti kita bahas dalam pelajaran ini. Baik, kita lihat sekarang bagaimana pandangan gereja atau ajaran Kristiani tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Nah, saya mengajak anak-anak untuk membaca kitab suci. Di sini Pak Oris salah ketik. Seharusnya di sini kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai dengan 28. Bukan kitab Kejadian bab 2 ayat 27 sampai 28. Salah ya. Jadi saya minta maaf atas kesalahan ini. Baik, kita akan baca kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai dengan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik anak-anak, dalam teks ini dijelaskan tentang bagaimana Allah kemudian menciptakan manusia itu. Lalu dia memberikan tugas kepada manusia untuk beranak cucu atau untuk tujuan keturunan, lalu menjaga semua ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai manusia ini sudah diberikan tugas itu oleh Tuhan. Meskipun antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik yang khas. Baik, kita lihat bacaan berikutnya. Baik, anak-anak, kita bisa baca lagi di sini kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi
baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, dalam teks ini dijelaskan bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia. Lalu Tuhan Allah memberikan tugas untuk menjaga alam. Tetapi Tuhan itu menemukan betapa sedihnya ya manusia ini seorang diri. Kan waktu itu masih hanya ada Adam saja, laki-laki seperti itu. Lalu Tuhan, sebaiknya kita harus menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan manusia ini supaya dia tidak kesepian. Lalu Tuhan Allah membuat Adam itu atau manusia laki-laki itu tidur nyenyak. Ketika dia sedang tidur nyenyak, anak-anak, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuknya. Nah, dari tulang rusuk inilah diciptakan perempuan. Lalu Tuhan menutupi tempat di mana tulang itu diambil dengan daging. Lalu setelah diciptakan, Tuhan Allah membawa perempuan itu kepada laki-laki atau manusia laki-laki pertama yang disebut Adam itu. Lalu Tuhan Allah, inilah yang sepadan dengan kamu. Seperti itu. Jadi jelas di sini, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan itu sepadan atau setara. Jadi di sini tidak ada perbedaan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Tidak ada. Semuanya sama. Baik, anak-anak, mari kita mendalami kedua bacaan tadi dengan menjawab pertanyaan ini. Mohon nanti anak-anak menjawab pertanyaan ini di dalam buku catatan dan nanti akan dicek ketika kita melakukan Zoom atau Google Meet minggu berikutnya. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Yang kedua, apakah tujuan beranak cucu itu dapat dicapai oleh laki-laki seorang diri? Yang ketiga, lalu apa yang dilakukan Allah agar manusia dapat beranak cucu? Keempat, untuk tujuan beranak cucu, apakah Allah melengkapi laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri fisik khusus? Kalau ya, apa saja itu? Yang kelima, menurut kitab suci, apa arti saling melengkapi? Berdasarkan kedua teks kitab suci yang kita baca. Mohon nanti anak-anak menjawab pertanyaan ini di dalam buku catatan dan saya akan periksa ketika kita melakukan Zoom atau Google Meet di minggu yang akan datang. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat beberapa catatan pokok dari kedua bacaan yang sudah kita baca tadi. Baik, catatan pokoknya. Yang pertama itu anak-anak. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat beranak cucu dan menguasai bumi. Menguasai bumi di sini maksudnya anak-anak bahwa laki-laki dan perempuan itu ditugaskan oleh Allah untuk menjaga semua yang diciptakan oleh Tuhan dari hari pertama sampai hari kedua. Adam menamai berbagai binatang dan tumbuhan, tetapi ia tidak menemukan ciptaan yang sepadan dengan dirinya, seperti yang dijelaskan oleh Paulus. Kemudian, berhubungan dengan itu, Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Allah menciptakan perempuan.
Nah, perempuan pertama inilah yang kemudian diberi nama Hawa. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri fisik yang khas, berbeda satu dengan yang lain. Perempuan mempunyai indung telur, sel telur, dan rahim. Laki-laki memiliki testis, sel sperma, dan zakar. Ciri-ciri fisik itu berperan saling melengkapi untuk tujuan keturunan. Peran yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik yang khas dan laki-laki dan perempuan ini tidak dapat dipilih atau dipertukarkan. Peran ini harus diterima dan dijalani dengan penuh syukur. Laki-laki tidak bisa memilih peran mengandung dan perempuan tidak bisa memproduksi sel sperma. Nah, sebagai tanda syukur, laki-laki dan perempuan perlu merawat kekhasan fisiknya dengan baik. Laki-laki dan perempuan perlu menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, di sini jadi sangat jelas. Kitab suci mengajak kita bahwa meskipun kita berbeda, kita harus menghargai perbedaan itu. Menghargai perbedaan fisik dengan menjaga kesehatan, menjaga kekhasan fisik yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian, laki-laki dan perempuan saling melengkapi, punya arti khusus dalam hal beranak cucu dan mengadakan keturunan. Jadi, laki-laki dan perempuan itu berbeda, namun saling melengkapi. Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan dasar untuk peran lain selain beranak cucu. Untuk peran lain selain beranak cucu, laki-laki dan perempuan sepadan dan sederajat. Kesederajatan laki-laki dan perempuan ini nanti kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Oleh karena itu di sini jadi sangat jelas, perbedaan fisik itu tujuannya untuk beranak cucu dan keturunan, bukan untuk tujuan yang lain atau pembagian peran sosial di dalam masyarakat. Itu sama sekali sangat ditantang oleh gereja atau oleh ajaran Kristiani. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita mengikuti ajakan Tuhan untuk menjaga perbedaan fisik yang khas antara laki-laki dan perempuan, dan juga menjaga kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Contoh nyatanya di sekolah. Jangan karena kamu sebagai anak laki-laki, kamu seenaknya saja menyuruh anak perempuan atau merendahkan anak perempuan. Itu sama sekali tidak benar. Bahwa sekarang laki-laki dan perempuan itu sederajat. Bahkan kita sudah menyaksikan di mana-mana itu banyak sekali perempuan yang menjadi pemimpin. Itu artinya kita memang sudah setara. Apalagi di zaman modern seperti ini. Baik anak-anak, kita lanjut ke refleksi. Setelah kita mengikuti pelajaran dua ini, saya mengajak kita untuk berefleksi. Refleksi ini boleh ditulis, boleh juga hanya permenungkan. Mari kita mengambil sikap yang baik agar kita sungguh-sungguh mampu merefleksikan tentang perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu saya membantu permenungan dan juga refleksi kita terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah aku sudah menerima diri dan bersyukur sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Apakah aku menghormati lawan jenis sebagaimana aku menghormati diriku sendiri? Apakah aku sudah memahami tentang perbedaan laki-laki dan perempuan secara kuadrat? Untuk tujuan apakah Tuhan menciptakan perbedaan itu antara laki-laki dan perempuan? Apakah aku sudah memahami bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi?
Anak-anak, marilah kita merefleksikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang sudah lewat maupun untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anak Santo Markus, baik laki-laki dan perempuan, yang sungguh-sungguh menghargai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kita bisa saling membantu satu sama lain. Baik, anak-anak, setelah kita melewati pelajaran kita pada hari ini, di bagian akhir ini saya mengajak kita untuk membuat sebuah rangkuman terhadap pelajaran hari ini. Di buku halaman 28 sudah ada rangkuman, anak-anak bisa baca di situ. Dan rangkumannya tidak perlu ditulis lagi, cukup dibacakan saja. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan keadaan fisik berbeda. Perbedaan itu berperan saling melengkapi untuk dapat berkembang biak. Perbedaan fisik ini tidak dapat dijadikan dasar untuk peran yang lain, baik peran dalam keluarga maupun masyarakat. Peran dalam keluarga dan masyarakat untuk laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat atau sepadan. Baik, anak-anak, itulah kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Pak Oris jelaskan dapat membantu anak-anak untuk memahami pelajaran ini. Dan yang paling penting adalah praktekkan apa yang sudah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus dalam menghargai lawan jenis. Karena kita berbeda untuk saling melengkapi. Nah, sekarang kita lihat dan juga mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan doa penuh. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sumber kehidupan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam pelajaran ini. Semoga kami saling menghormati satu sama lain demi kehidupan bersama yang lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Setelah mendengarkan video pembelajaran ini, nanti ada latihan dalam bentuk e-form. Anak-anak harus mengikuti latihan ini karena latihan itu akan diambil nilai. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.